Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari bacaan ini saya menemukan beberapa poin. Ya, poin yang pertama itu berbicara tentang kehidupan. Ya, bagaimana sih sebenarnya ketika kita ini menjalani hidup ini? Di sini digambarkan hidup itu sama seperti uap, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah masak atau memperhatikan orang yang masak, begitu ya. Ketika air sudah mendidih atau masakan sudah mulai matang, yang ditutup, kemudian Bapak Ibu buka tutupnya, ya. Di sana kelihatan uapnya, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan biasanya uap itu lama atau cepat? Ya, kecenderungannya pasti cepat ya, waktu dibuka gitu ya. Langsung uapnya naik, tiba-tiba hilang. Nah, itu adalah gambaran kehidupan manusia. Hidup manusia itu ya sama seperti itu. Sebentar saja kalau kita memperhatikan. Ya oke lah, kalaupun umurnya panjang ya sampai puluhan bahkan ratusan tahun misalnya. Tapi sebenarnya itu pun dalam waktu yang singkat. Coba kalau kita perhatikan hari-hari kita ya, apalagi di tengah kesibukan, di tengah banyaknya aktivitas, banyaknya kegiatan, kita seringkali merasakan iya ya, waktu ini begitu cepat ya. Nggak terasa ya, kita sudah di 2024. Nggak terasa ya, kita di tahun ini sudah bulan Juni begitu ya. Nggak terasa ya, kita sudah beberapa hari melewatinya begitu. Apalagi kalau kita melihat ya kehidupan, seolah-olah bumi ini berputar terlalu cepat. Ya, padahal sebenarnya sama. Tapi itulah kehidupan, ya. Oleh sebab itu bagaimana kita mengisi kehidupan yang singkat itu? Apakah kita mau sembarangan dalam hidup? Apakah kita mau ugal-ugalan dalam menjalaninya? Atau kita akan gunakan dengan sebaik mungkin di dalam kita menjalaninya? Banyak orang ketika sama-sama diberikan umur ya, ada yang menggunakan dengan suka-suka mereka. Tetapi ada orang juga yang akan menggunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada itu. Ya, bisa dibayangkan waktu kita bersama. Waktu kita bersama mungkin tidak lama, begitu. Tetapi waktu yang tidak lama itu bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita menggunakannya dengan membiarkan saja? Atau kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Misalnya relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah sudah cukup baik? Apakah kita sudah cukup memberi waktu kita dengan Tuhan?
dengan keluarga misalnya. Misalnya kita ada di dalam perantauan yang sering berpisah. Rasa-rasanya waktu itu begitu cepat. Ya. Rasa-rasanya baru kemarin datang, ini sudah harus pulang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menggunakan itu semua? Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Supaya waktu-waktu yang ada dapat berfungsi dengan baik, dirasakan dengan baik, dan dinikmati dengan baik. Nah, ini yang pertama, gunakan waktu dengan baik. Ya, selagi masih ada, pakai itu kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk membantu orang lain, gunakan dengan baik. Ini sesuatu yang positif. Nah, yang kedua, pelajaran yang saya dapat. Karena hidup yang singkat dan hidup itu diatur oleh Tuhan, bagaimana sikap kita? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya, jika kita mau melakukan ini, kita berencana ini dan itu, serahkan pada Tuhan. Ya, ini penting. Banyak orang melakukan segala sesuatu tanpa penyerahan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Semuanya sia-sia. Oke lah berhasil, oke lah sukses. Tapi apakah kesuksesan, keberhasilan itu menyenangkan hati Tuhan? Membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini kadang unik ya. Dalam pergumulan dia cari Tuhan. Bagus. Dia akan mendapatkan kekuatan pertolongan. Tapi ada juga orang enggak ya. Saya ingat anak-anak sekolah itu kadang mau ujian gitu ya. Jamnya ibadah enggak datang. Loh kenapa? Iya Pak, mau ujian, mau gini, mau gitu. Loh, besok kalian waktu ujian kalian berdoa enggak? Ya berdoa. Minta sama siapa? Sama Tuhan. Tapi kenapa hari ibadah kalian enggak datang? Ini seringkali terjadi dalam hidup kita juga begitu, ya. Karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita yang kita bilang rezeki itu dari Tuhan, tapi kita nggak pernah dekat sama Tuhan. Saudara, kalau saudara percaya ya rezeki Tuhan yang ngatur, jodoh Tuhan yang ngatur, berkat Tuhan yang ngatur, harusnya jangan menjauhi dong. Harusnya deketin dong yang mengatur. Ini kita enggak, sudah tahu berkat, rezeki, jodoh dari Tuhan, begitu ya. Tapi kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kan aneh. Kita hanya ingin berkatnya, tapi kita tidak ingin relasinya dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang demikian. Pengen hidupnya diberkati ya, pengen hidupnya sukses, pengen hidupnya berhasil, pengen hidupnya itu lebih baik begitu ya, rumah tangganya lebih baik, pekerjaannya lebih baik, kehidupannya lebih baik. Pengen dan berharap pada Tuhan, tapi tidak memberikan diri, tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Apa ini? Ya. Jangan ingin berkatnya aja dong. Relasi juga perlu. Ya, bayangkan kita punya anak, kita punya teman, kita punya saudara. Mereka datang kalau hanya butuh. Uangnya mereka mau, tapi relasinya tidak. Komunikasi enggak. Pasti kita tidak akan menyenanginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tantangan buat kita. Nah, pelajaran yang ketiga. Cukup panjang ya, tapi ini menarik. Yang ketiga adalah begini. Kadang orang berpikir tentang dosa itu melakukan kejahatan, kecurangan, ya, penipuan. Itu memang dosa. Tetapi ada satu dosa yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Yaitu apa? Ketika engkau tahu itu baik, engkau tidak melakukannya, firman Tuhan katakan, engkau berdosa. Bapak Ibu Saudara, ternyata ya, saudara tahu sesuatu yang baik, saudara tidak lakukan, saudara berdosa. Jadi dosa itu bukan berbicara tentang kejahatan, kenakalan, begitu ya. Itu memang sudah jelas dosa. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara tahu itu hal yang baik, tidak dilakukan, ya, ia berdosa. Pernah ada orang tanya, Pak, nggak ke gereja dosa nggak? Pak, nggak berbuat baik dosa nggak? Pak, nggak bersekutu dosa nggak? Pak, nggak, kalau orang Kristen nggak baca Alkitab dosa nggak? Kalau orang Kristen nggak berdoa, dosa nggak? Saudara, ini jawabannya. Itu baik nggak? Kalau itu baik, saudara sudah tahu ini baik ya, dan saudara tetap tidak melakukannya, ini dosa. Ya, saya tidak menghakimi, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Artinya saudara, kalau kita tahu sesuatu ini sudah baik, ya lakukan dong. Ibadah baik, lakukanlah ibadah. Baca firman baik, lakukan baca firman. Ya, berbuat baik itu baik, baik lakukan. Nah, lakukanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita sudah tahu itu baik, lakukan. Jangan tunda-tunda. Bantu orang, nolong orang, mendoakan orang, tegur orang, sapa orang. Itu sesuatu yang baik, lakukan. Ya, Tuhan gerakkan kita untuk membantu orang lain, lakukan, nggak ada masalah. Nah, ini menjadi bagian kita. Jadi,
Ketika saudara tahu itu baik, saudara tidak lakukan, saudara berdosa. Ya, jadi dosa bukan hanya berbicara tentang saudara melakukan kejahatan, ya, gibahin orang, jelekin orang, itu udah jelas pasti. Tapi satu hal juga, saudara tahu ini baik. Saudara tahu saudara-saudara salah. Saudara tidak menasehati, saudara sudah berdosa. Saudara tahu sebuah kejahatan begitu ya, saudara tidak mengingatkan begitu, misalnya anggota keluarga ya, atau teman atau kerabat melakukannya, saudara diam-diam aja, saudara sudah berdosa. Begitu ya. Saudara tahu sesuatu yang salah, saudara tidak menasehati misalnya, ini dalam lingkup yang terdekat saja ya, saudara sudah berdosa. Ya. Nasihatin anak, ya, nasihatin teman, ngasih masukan ke keluarga, itu penting. Jika kita itu tahu nggak benar ya, misalnya kita tahu nih anak kita nggak ke gereja, saudara abai, itu sudah berdosa. Mungkin saudara tidak melarang, tapi saudara tidak mendorong untuk mereka melakukan, itu juga sudah berdosa. Itu kehidupan kita, saudara. Nah, makanya Yakobus mengingat hidup itu seperti itu. Yang pertama, hidup itu sama seperti uap. Ya, sebentar, ayo gunakan dengan baik. Hidup itu, saudara, terus berjalan. Artinya apa? Ya serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga dalam hidup ini, jika kita tahu kebenaran, sampaikan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Saudara tidak melarang, begitu, tapi tidak menyuruh melakukan kebenaran, itu juga sesuatu yang salah. Nah, sebab itu mari saudara, kita gunakan hidup kita. Bagaimana sih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Inilah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menolong meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tolong kami melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.